Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang disajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Terdapat sebuah organisasi yang dikatakan sebagai organisasi underground milik Yahudi. Organisasi ini melakukan gerakan tersembunyi untuk mensupport semua masalah para petinggi Yahudi dalam merintis berdirinya negara Yahudi. Organisasi ini juga dianggap memiliki peran penting terhadap banyak peristiwa-peristiwa tragis di dunia, terutama di dunia Islam. Organisasi tersebut bernama Freemason, sebuah organisasi yang tidak jelas asal-usulnya. Namun pendapat terkuat mengatakan bahwa Freemason muncul saat abad pertengahan. Secara umum sejarah Freemason terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah pembentukan Grand Lodge of England pada tahun 1717. Namun sejarah Freemason sebelum pembentukan Grand Lodge of England masih belum diketahui secara pasti. Pakar sejarah Inggris yaitu Jessica Harlan Jacob mengatakan Freemason muncul dari serikat perajin batu di Eropa pada abad ke-14. Pendapat ini berdasarkan dari penemuan manuskrip sebuah perusahaan bangunan Inggris. Manuskrip itu berisi konstitusi dan aturan-aturan organisasi, landasan hukum, serta hak dan kewajiban anggota. Data-data ini merupakan dasar pembentukan organisasi yang digunakan oleh Freemason dan masih digunakan hingga saat ini. Selain itu terdapat pula sebuah puisi Inggris yang dikenal sebagai manuskrip religius yang bertahun 1390 dan merupakan naskah Mason tertua. Selain di Inggris, Freemason juga diyakini telah berdiri di Skotlandia sejak awal abad ke-16. Namun sebuah loji besar pertama didirikan di Inggris dengan nama Grand Lodge of England atau GLE pada tanggal 24 Juni tahun 1717. Sejak awal berdirinya, Freemason telah menyokong kebebasan beragama. Mereka berusaha mendirikan kekuasaannya secara nyata serta mempengaruhi pemerintahan dan kekuasaan yang mampu mereka pengaruhi. Untuk mencapai itu, salah satu rintangan besar yang dihadapi oleh gerakan ini adalah agama-agama, terutama agama Samawi atau agama-agama wahyu, yaitu Kristen dan Islam. Gerakan yang mereka lakukan adalah membangun sebuah masyarakat internasional tanpa menunjukkan tendensi agama, namun di bawah kepemimpinan kaum Yahudi agar mereka mudah menguasainya. Selain itu, mereka memerangi kaum Muslimin dan juga kaum Nasrani, serta menyokong negara-negara ateis. Sedangkan agama-agama selain Samawi, mereka tidak berniat mengusiknya. Tujuan utama mereka adalah mendirikan negara The Great Israel, serta menobatkan para raja Yahudi di Yerusalem sebagai keturunan Nabi Daud. Lalu para raja itu diatur untuk menguasai dunia internasional. Sepanjang sejarah, organisasi Freemason ini mempunyai pengalaman konflik dengan kelompok agama maupun aliran politik garis keras seperti fasisme dan komunisme. Pada saat kekuasaan Hitler, Grand Master Loji Jerman mati dibunuh oleh Hitler dan anggota loji lainnya telah dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Sedangkan agama Katolik Roma memberlakukan hukuman mati bagi orang-orang Katolik yang masuk menjadi anggota Freemason. Para penganut Kristen beranggapan bahwa Freemason mengajarkan agama pagan dan melakukan ritual yang berasal dari agama-agama pagan. Freemason dianggap menerapkan mistisme Yahudi atau yang sering dikenal dengan Kabbalah, memiliki simbol berupa pentagram dan tergabung dalam kelompok Illuminati Bavaria. Oleh karena itu, pihak gereja kemudian mengeluarkan banyak larangan agar penganut Kristen menjauhi kelompok Freemason. Pihak gereja melihat ajaran Freemasonry tidak sesuai dengan ajaran agama karena pada dasarnya Freemason memang anti dogma agama. Walaupun pada akhirnya semua tanggapan tersebut dipatahkan oleh Freemason karena tidak memiliki bukti yang kuat. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Freemason bergerak secara gerilya dengan cara menyusup dan berganti wajah. Freemason menyusupkan anggota-anggotanya ke dalam parlemen, kementerian, kehakiman, militer, dan profesi-profesi lainnya. Freemason bekerja sama secara rahasia untuk menggulingkan kekuasaan Turki Utsmani. Mereka menyusupkan anggotanya melalui Gerakan Turki Muda dan Komite Persatuan dan Kemajuan. Sebuah surat harian Paris yaitu Le Temps edisi 20 Agustus tahun 1908 bahkan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh Freemason terhadap Komite Persatuan dan Kemajuan. Saat Sultan Hamid II memberikan dukungan terhadap pan-Islamisme, tokoh-tokoh sekuler dan nasionalis menentang hal tersebut dan berusaha menggulingkan kekuasaannya. Sultan Hamid II selalu mengawasi dan memata-matai pergerakan Freemason yang berupaya untuk mengganggu pemerintahannya. Saat seorang mata-matanya berhasil mendapatkan informasi rahasia tentang Freemason,
Mata-mata tersebut terbunuh secara misterius saat terjadinya revolusi pada tahun 1908. Sultan Hamid II yang berkuasa saat itu menjadi penghalang bagi organisasi Freemason. Pemerintahan Sultan Hamid II kemudian mengalami pemberontakan khususnya di negara-negara Balkan dan beberapa daerah lainnya. Pemberontakan tersebut memuluskan intervensi negara-negara barat. Turki Utsmani kemudian terpaksa menandatangani kesepakatan San Stefano, sebuah kesepakatan yang merugikan Turki Utsmani karena lepasnya Montenegro, Serbia, Bulgaria, dan juga Rumania. Kemajuan bangsa Eropa dalam bidang industri dan teknologi membuat para pemuda Turki terperdaya dan mengagung-agungkan kebudayaan barat. Akibatnya Sultan Hamid II terus menghadapi konspirasi internal, meredakan pemberontakan, menghadang intervensi Eropa, dan membendung kebudayaan barat. Freemason yang melihat celah tersebut kemudian memanfaatkannya. Sultan Hamid II akhirnya tersingkir dari kekuasaannya dan mengalami pengasingan pada tahun 1909. Setelah pengasingan Sultan Hamid II, Kekaisaran Turki Utsmani mulai dikuasai oleh Freemason. Sultan-sultan kekhalifahan selanjutnya adalah boneka-boneka yang digerakkan oleh tokoh-tokoh Komite Persatuan dan Kemajuan. Saat sistem kekhalifahan dihapuskan dan menjadi sebuah negara, Imperium Islam akhirnya runtuh pada tahun 1924. Keruntuhan Imperium Islam di Turki Utsmani tidak disebabkan oleh peperangan melawan musuh atau perebutan kekuasaan para sultan, melainkan runtuh karena konspirasi yang dibuat oleh sebuah gerakan yang bergerilya dan bekerja sama secara rahasia. Freemason dengan cepat menyebar ke seluruh dunia setelah terbentuknya Grand Lodge of England. Secara umum tujuan utama Freemason adalah menghapus semua agama, menghapus sistem keluarga, dan menjadikan manusia di seluruh dunia dalam sebuah kesatuan. Selain keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani, Freemason juga dipercaya bertanggung jawab atas terjadinya 4 revolusi di dunia, yakni Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, Revolusi Industri di Inggris, dan Revolusi Oktober di Rusia. Tidak hanya itu, konon Freemason juga ikut bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia Pertama, bahkan kematian Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln dan John F. Kennedy, juga dipercayai adanya peran dari Freemason. Di Indonesia sendiri, Freemason telah berkembang sebelum Indonesia merdeka. Dilihat dari sejarah, Freemason di Indonesia sudah ada sejak tahun 1736. Saat itu seorang Belanda bernama Jacobus Cornelis Matheus datang ke Indonesia bersama VOC untuk berdagang di Jakarta yang saat itu bernama Batavia. Setelah lama di Jakarta, Jacobus Cornelis mendirikan pusat aktivitas para anggota Freemason. Awalnya Freemason hanya merekrut anggota dari orang-orang Belanda saja. Anggota Freemason saat itu terdiri dari petinggi militer dan pengusaha Yahudi. Organisasi Freemason sempat dibekukan pada tahun 1810 oleh Jenderal Daendels. Namun saat kepemimpinan Daendels berakhir, organisasi Freemason mulai tumbuh kembali dengan anggota yang berasal dari pedagang Tiongkok dan masyarakat pribumi terutama para ningrat. Loji-loji Freemason mulai banyak berkembang pesat di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1950-an. Di era Presiden Soekarno, Freemason sempat dilarang. Bung Karno awalnya memanggil para tokoh Freemason tertinggi Hindia Belanda yang berada di Loji Eetgoed, sekarang menjadi gedung Bappenas Menteng, pada bulan Maret tahun 1950. Namun para anggota Freemason mengelak atas tudingan ritual pemanggilan arwah orang mati. Namun Bung Karno tak begitu saja percaya atas dalil mereka. Akhirnya pada Februari tahun 1961, Bung Karno membubarkan dan melarang keberadaan Freemasonry di Indonesia. Pembubaran dan pelarangan tersebut dilakukan Bung Karno dengan mengeluarkan Lembaran Negara Nomor 18/1961. Lembaran negara ini kemudian dikuatkan oleh Kepres Nomor 264 tahun 1962 yang membubarkan dan melarang Freemasonry. Namun Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut Kepres Nomor 264 tahun 1962 tersebut dengan mengeluarkan Kepres Nomor 69 tahun 2000 tertanggal 23 Mei tahun 2000. Itulah sejarah tentang organisasi Freemason yang dikatakan sebagai gerakan bawah tanah milik Yahudi. Organisasi tersebut kini bahkan memiliki anggota di seluruh dunia, namun mereka tetap merahasiakan identitas asli mereka. Bahkan di Indonesia, Freemason juga sempat berkembang sebelum akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno. Perspektif mereka tentang anti dogma agama sempat ditentang oleh pihak gereja, namun organisasi tersebut masih tetap ada hingga saat ini. Tujuan utama mereka adalah menguasai dunia, sehingga anggota baru dipilih dengan sangat selektif. Kekuatan organisasi Freemason bahkan dikatakan mampu mengobrak-abrik tatanan dunia
Hal ini karena mereka menyusupkan anggota-anggotanya ke tempat-tempat berpengaruh dalam pemerintahan. Mereka bahkan mampu mengendalikan media sehingga dapat mengendalikan ekonomi internasional. Hal ini karena orang-orang terkaya di dunia dan pemilik perusahaan-perusahaan besar adalah orang-orang Yahudi. Organisasi tersebut tidak hanya mengancam negara-negara Islam, tetapi juga seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.